Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wala alihi wa sahbihi wa ma walah amma ba'du. Alhamdulillah, bulan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga teman-teman semua dilancarkan puasanya hingga hari terakhir. Para guru-guru dan teman-teman yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Salah satu yang menjadi kemuliaannya adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW beserta kitab umatnya, yaitu Al-Quran. Setiap tahunnya di 17 Ramadan kita memperingati hal ini yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Secara bahasa, Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Secara istilah, Nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, pada Lailatul Qadar. Lalu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW selama sekitar 23 tahun. Allah memilih menurunkan Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran ihtada, maka dia akan mendapatkan petunjuk dan dia tidak akan tersesat. Inti peringatan Nuzulul Quran adalah agar umat Islam mengambil hikmah atau ibrah atas turunnya Al-Quran. Dengan begitu, umat diharapkan menjadi semakin dekat dengan Al-Quran, semakin rajin membaca, mentadabburi makna, dan mengamalkannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Para guru-guru dan teman-teman yang berbahagia, Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam, obat penyejuk dan penenang hati. Setiap huruf yang dibaca mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya ada penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk tadi. Bukan hanya petunjuk, tapi di dalamnya juga ada penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk tadi. Berarti dia adalah Al-Quran yang jelas dipahami, dan orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dia akan mendapatkan petunjuk, dan dengan dia mendapat petunjuk, maka dia akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Dengan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, maka dia adalah Sayyidus Syuhur, membukanya bulan-bulan. Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada beliau Al-Quran. Maka beliau adalah Sayyidun Nas,
afdalul anbiya wal mursalin. Jibril alaihissalam karena beliau dialah yang membawa Al-Quran, menyampaikan wahyu kepada Nabi, maka beliau adalah Sayyidul Malaikah Thayyib dan Mekah yang diturunkan pertama kali Al-Quran di sana. Maka dia adalah Afdalu al-Biqa. Tanah yang paling mulia di permukaan bumi adalah Mekah, tanah haram Mekah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau mau bahagia, bacalah Al-Quran. Al-Quran juga membawa kita kepada kebahagiaan. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan la tabur. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagiaan dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Mari perbanyak membaca Al-Quran, apalagi saat Ramadan, bulan yang penuh keagungan dan kelebihan. Ulama terdahulu, misalnya Imam Malik meliburkan majelis ilmu selama Ramadan supaya bisa fokus untuk Al-Quran dan ibadah lainnya. Hal ini juga dilakukan di Universitas Al-Azhar, Kairo. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga menghatamkan Al-Quran berkali selama Ramadan. Para guru-guru dan teman-teman yang berbahagia, mari hiasi Ramadan dengan membaca Al-Quran. Peristiwa nuzulul Quran tidak sekedar dirayakan secara seremonial, tetapi dijadikan upaya membudayakan untuk membaca Al-Quran baik di rumah, kantor, masjid, atau musola, sekolah, dan tempat kita bekerja. Rasulullah bersabda, amalan puasa yang membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Quran berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan untuk memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Insya Allah, semakin sering membaca dan mengamalkan Al-Quran, semakin besar harapan kita untuk mendapatkan syafaat dan keberkahan dari Al-Quran di hari kiamat ke depan. Semoga tidak ada lagi generasi umat Islam Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran. Mulailah dari sekarang membaca Al-Quran. Al-Quran akan menenteramkan hati dan pikiran, sehingga kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup ini. Jangan biarkan Ramadan berganti hari tanpa adanya bacaan Al-Quran. Sesibuk apapun targetkan pada Ramadan kali ini untuk menghantamkan membaca Al-Quran minimal sekali. Demikian pembahasan kita tentang nuzulul Quran. Semoga
bermanfaat dan lebih memaknai momentum peringatan nuzulul Quran pada Ramadan kali ini. Asikum nafsi wayyaya bitak wallah akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.